Di dalam mengerjakan pelayanannya, kiranya kita senantiasa menghayati, menikmati kuasa dan kasih Allah. Mari kita memuji sifat-sifat Allah yang dinyatakan melalui pujian Dia.
Kiranya dalam menggembalakan kawanan domba Allah, kita senantiasa menikmati pimpinan dari Sang Gembala Agung. Mari menyanyikan Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Gembalakanlah kawanan domba
pujian ini menjadi kerinduan hati kami untuk boleh menggembalakan kawanan domba Allah yang Tuhan berikan, percayakan kepada kami. Bukan dengan hati yang terpaksa, tapi dengan sukarela meneladani gembala kami yang agung. Menyerahkan waktu ke depan, Tuhan yang memimpin, agar kiranya kembali firman-Mu dinyatakan, kami diteguhkan untuk kami pulang membangun kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Akhirnya ya. Ini akhirnya. Ini bagian akhir dari rangkaian RK kita tahun ini. Ada banyak hal yang Tuhan nyatakan, dan saya pikir kita semua juga sudah menuliskannya tadi. Dan sekarang kita mau melihat komitmen bersama. Sebenarnya bagi saya ayat-ayat yang akan kita baca ini, yang saya ceritakan tadi pagi, berkesan ketika saya menjawab panggilan menjadi ketua persekutuan di FISIP UI berapa puluh tahun yang lalu, begitu ya, puluh lah ya hitungannya. Melihat kembali kepada apa yang Tuhan nyatakan, bahwa Dia setia, dan itu menolong saya melewati pergumulan-pergumulan ketidaksetiaan saya. Sebenarnya yang paling setia itu Tuhan, gitu ya. Kadang-kadang saya takut ambil komitmen juga, karena takut saya tidak bisa pegang, saya tidak bisa kerjakan, saya nggak bisa setia. Tapi akhirnya jadi ngerti, engkau dan saya akan bisa setia kalau kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Allah yang setia. Hari ini kita akan baca Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 23. Lihat outline-nya sebentar, karena ini waktunya terbatas. Saya mungkin akan ceritakan cepat dulu. Outline-nya seperti apa? Yang pertama, kalian melihat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Itu perjumpaan Yesus dengan para murid setelah kebangkitan. Oke? Dan nanti kita akan melihat percakapan Yesus dan Petrus. Itu di pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 17. Jesus questioning, Tuhan Yesus bertanya. Tapi bagi saya yang menarik yang keduanya, recommissioning. Hari yang pertama kita belajar the Great Commission, amanat yang agung. Khusus bagi Petrus ada recommissioning of Simon Peter. Nanti kita lihat lagi di ayat 18 sampai 23. Jesus' words about Simon Peter's death. Atau Yesus menyatakan kematian Simon Petrus dan tentang the beloved disciple. Saya tulis dalam kurung Rasul Yohanes. Demikian Rasul Yohanes menyebut dirinya di dalam Injil Yohanes sebagai murid yang Yesus kasihi. Jadi teman-teman nanti perhatikan konteksnya, yang menarik adalah percakapan ini terjadi setelah kebangkitan Yesus. Ya, nah saya ajak kita bacanya juga ngikutin pola ini dulu ya. Yuk kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-14 terlebih dahulu. Mari bergantian membaca, pria membaca ayat 1, wanita ayat 2, kita bergantian sampai 14. 1, 2, pria mulai. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan.
Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, mengapa mereka tidak ada? Ibu yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa dia berlalu, maka dia mengatakannya, sebab dia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya. Semua Petrus naik ke perahu untuk membawa jalan itu ke darat. Ikan yang besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh sebanyak itu cara itu tidak kuat. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan cerita ini, kisah yang menarik. Kenapa? Karena pada waktu itu Yesus sudah bangkit. Masih ingat setelah Yesus bangkitnya di mana? Kalau ditanya Yesus matinya di mana? Kayu salib gitu ya. Kalau ditanya lokasinya daerah mana tuh? Golgota. Golgota daerah mana? Di mananya Uki? Ayo. Israel. Oke, bagus ya. Israel itu jawaban yang umum sekali. Masih ingat ya kalau lihat peta ada bagian bawah namanya daerah Yudea. Di atas daerah Galilea. Yesus matinya di mana? Yudea atau Galilea? Udah niru bangga. Ayo pengurus PMK RK nggak pulang kalau nggak tahu di mana. Yudea. Kenapa? Dikasih tahu bahwa Bukit Golgota itu terletak di luar kota Yerusalem. Jadi Yesus matinya di Golgota itu di daerah Yudea, dan kemudian perhatikan ini penampakan Yesus di mana? Di pantai Danau Tiberias. Di mana itu? Itu adalah Danau Galilea. Loh, berarti menarik ya. Yesus bangkitnya di Yudea, munculnya nanti di Galilea. Kenapa begitu? Coba lihat. Matius pasal yang ke-28. Coba baca ayat yang ke-10. Baca ayat 9 dan 10. Kalau kalian ingat, ini kan ketemu dengan murid, mungkin dari ayat 7 ya. 7, 8, 9, 10. 1, 2, iya. Kenapa mereka ke Galilea? Disuruh sama Yesus yang bangkit. Jadi
Ini kok kayak ngerjain ya. Kenapa Yesus nggak langsung kasih pengutusannya ini langsung di situ? Tuhan suruh balik dulu ke Galilea. Beberapa penafsir melihat ini mungkin memberikan sedikit nostalgia, ya. Kamu punya spot tertentu nggak di kampus kalau kelompok kecil? Spotnya di pojok mana gitu ya? Nah, pas waktu PK kamu sudah menjelang waktu-waktu terakhir. Tidak lama lagi dia bersama dengan kalian. Di spot itu, biasanya udah mulai pindah kelompok kecil di kantin dan segala macam. Kali ini dia bilang, Dek, kita kembali ke pojok pertama. Dan di situ dia bilang apa? Pergi jadikan semua bangsa muridku. Gitu ya. Kaget lah ya. Ini menarik nih. Kembalinya ke Galilea. Murid-murid ini dipanggil di Galilea. Masih ingat Petrus? Iya, kita bahas di hari kedua. Petrus dipanggil di Galilea. Dan Tuhan kembali menyuruh mereka ke Galilea. Nah, memang jadi pertanyaan bagi para penafsir. Kenapa Petrus balik nangkap ikan? Ada dua penafsiran, ada yang bilang Petrus akhirnya putus asa. Saking putus asanya, Yesusnya yang bangkit. Yesusnya yang, dia tahu Yesus bangkit tapi dia pikir aduh sudahlah selesai ceritanya. Akhirnya kemudian Petrus bilang, balik yuk nangkep ikan. Itu penafsiran pertama. Udah begitu, bukan cuma dia balik nangkep ikan. Dia ajak teman-temannya, yuk gitu ya. Terus yang lain oke. Lalu kemudian ada penafsir yang bilang, inilah udah benar dipanggil jadi penjala manusia, balik jadi penjala ikan. Itu salah satu penafsiran. Saya tidak setuju penafsiran itu berdasarkan ayat-ayat yang saya pelajari. Kenapa mereka tangkap ikan lagi? Saya kutip sebuah kalimat dari seorang penafsir. Jadi memang kalau kalian baca tafsiran tuh ada dua tuh. Ada yang bilang murid-murid seolah-olah putus asa kembali ke pekerjaan lama. Yang satu bilangnya, mereka kan disuruh nunggu Yesus. Jadi memang kenapa mereka ke Galilea? Nunggunya kan Yesus kan waktu setelah bangkit itu munculnya kan gak bisa diprediksi ya. Gak mereka kumpul-kumpul, muncul lah. Gak muncul. Coba kamu disuruh, coba ke Galilea. Pergi ke danau itu, di sana kamu akan melihat aku. Tapi gak tahu kapan, jam berapa. Jadi sambil nunggu, butuh makan? Butuh, makanya mereka melaut lagi. Jadi saya lebih melihatnya seperti itu. Kenapa? Karena jangan bilang murid-murid gak percaya lagi sama Yesus sampai balik ke pekerjaan lama. Yang nyuruh balik ke Galilea siapa? Yesus. Nah itu cara nafsir ya. Karena ada orang yang khotbahin bagian ini, saudara, mungkin kamu sudah lari dari panggilan Tuhan. Seperti Petrus. Aduh, lu baik-baik dulu deh gitu ya. Memang kalau kita baca Alkitab tuh ada sudut pandang yang kita harus perhatikan. Waktu itu saya melihat Yesus nyuruh mereka kembali ke Galilea. Di Galilea mereka menunggu tanpa ada kepastian kapan Yesus muncul. Karena itu butuh makan. Mereka punya keterampilan tangkap ikan. Mungkin masih ada perahu-perahu temannya atau perusahaannya Yohanes dan Yakobus. Akhirnya mereka pergi menangkap ikan. Jadi sederhananya sih ceritanya begitu. Nah waktu menangkap ikan itu menarik saudara ya. Coba lihat. Malam ya. Ayat 3. Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu tetapi malam itu tidak menangkap apa-apa. Lalu Yesus, hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, ini kira-kira kok bisa ngomongnya kedengeran? Nampaknya sih gak jauh-jauh amat ya. Masih ingat yang saya bilang kemarin? Orang nangkap ikannya itu di malam hari, di tempat yang tidak terlalu dalam. Dan mereka udah coba malam itu gak dapat apa-apa. Nah kalau kalian lihat kalimatnya itu kayak Tuhan Yesus pakai istilah bahasa Inggrisnya itu dipakai lads. Hai anak-anak, woi coy, gitu kali ya. Itu bahasanya kita gitu. Woi anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jadi kan bisa ngobrol gitu. Jawab mereka, nggak ada, gitu kali ya. Mesti dibayangkan. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu.
maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu, ini Yohanes, kemudian berkata pada Petrus, itu Tuhan. Wah, dia peka sekali ya. Padahal siapa yang ngalamin pengalaman kayak gini pertama kali? Tiba-tiba ikannya banyak. Petrus ya. Tapi Yohanes langsung bilang, itu Tuhan. Bagi saya unik ya. Karena Petrus selalu dia yang paling cepat respon. Maka Yesus berkata, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Lucu ya? Coba, logikanya gimana? Nggak pakai baju, itu Tuhan. Pakai baju terus terjun. Kalau kita kebayang gitu ya, harusnya dia pakai bajunya dia pegang begini ya. Ini ya hormatnya dia lah ya. Beberapa orang mengatakan biasanya nelayan itu kalau nangkep ikan memang nggak pakai baju. Jadi dia pakai baju terus terjun. Nah, lebih unik lagi bawahnya, ya. Lucu juga ya. Kalau saya baca 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu. Terus karena mereka tidak jauh dari darat, Petrus memang reaksi cepat ya. Oh, sud gitu ya, sud langsung nyampe. Terus gak lama murid-murid dengan basah gitu kan ya. Aduh. Petrus ini responnya sangat cepat ya. Ada orang-orang model Petrus. Cepet banget, apa-apa responnya cepet. Ada yang pengamatan, itu Tuhan, terus diem. Petrus itu Tuhan terus loncat ya. Nah coba lihat ayat 10 ya. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Berarti ini bukan ikan yang mereka tangkap ya. Yesus ternyata udah nyiapin semua itu. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Mungkin menghibur kali ya. Boleh deh ikan lu juga deh. Gitu ya. Tunggu ikan matang lama nih. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Saya waktu perhatikan ini ya, Tuhan tahu kebutuhan mereka. Kalau betul tafsiran saya tadi, mereka juga butuh makan dan mereka melaut hanya demi mendapat makan. Tuhan sediakan paginya. Ini bukan disuap ya. Makanlah teman-teman makan siang karena mau pengutusan. Habis makan pergi. Jadikan semua bangsa. Jadi kasih makan dulu ya. Ayo. Enggak gitu kali ya. Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Maksudnya ketakjuban itu luar biasa. Mereka semua diam sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Dan apa yang Yesus lakukan kemudian menyatakan seperti perjamuan kudus. Maju ke depan mengambil roti, memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan dan seterusnya. Berapa jumlah ikannya? 153. Jangan terlalu jauh nafsirinnya ya. 153 ya udahlah, itu berarti apa? Ikannya banyak. Ya? Karena ada yang dulu menafsirkan 153 ini adalah jumlah negara PBB. Begitu nambah 155, 56, oh maaf, ada beberapa negara yang tidak terhitung. Ya. Tafsiran yang paling tua yaitu dari Chrysostom yang ditemukan. Chrysostom mengatakan, ini juga spekulasinya dia sebenarnya, itu adalah 153 jenis ikan di Danau Galilea. Jadi kayaknya semua ikan itu berbondong-bondong masuk ke jala itu. Sebenarnya waktu dihitung 153 udahlah sederhana bahwa ikannya banyak. Tapi perhatikan, jalannya tidak koyak. Beberapa penafsir melihat alegori dalam bidang kerohanian bahwa demikianlah nanti murid-murid dipersiapkan untuk tuaian yang besar. Dan itu Tuhan sediakan buat mereka. Perjumpaan ini bagi saya adalah perjumpaan yang penting bagi para murid. Sekali lagi mereka melihat siapa Tuhan yang bangkit itu. Di bagian yang lain, kalau lihat Matius 28 ada yang mengatakan mungkin berdekatan dengan kisah ini, langsung pergi jadikan semua bangsa muridku. Tapi lihat lebih jauh, ada percakapan khusus antara Yesus dengan Petrus. Ada percakapan khusus antara Yesus dengan Petrus. Mengapa? Nampaknya Petruslah yang Tuhan pilih menjadi soko guru
menjadi yang akan memimpin jemaat atau paling tidak para rasul yang lain. Ada nama rasul-rasul yang muncul tadi di situ, tapi Tuhan memilih Petrus secara khusus. Dan waktu saya melihat pemilihan Petrus ini, bagi saya ini satu hal yang menggetarkan hati. Petrus adalah gambaran kita semua. Kita yang mungkin pernah ambil komitmen, kita yang mungkin banyak janji sama Tuhan, tapi dalam titik tertentu hidup kita, mungkin juga kita gagal. Tapi cerita Allah tidak gagal dengan kegagalan kita. Bahkan yang menarik, Allah yang punya cerita itu tidak berhenti melibatkan kita dalam cerita itu. Karena itu ada yang namanya recommissioning of Simon Peter. Ada penafsir yang mengatakan menarik sekali memperhatikan bahwa kalimat Yesus ketika Petrus ditanya, "Kau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, dengan segenap hatiku." Dia jawabnya apa? "Gembalakanlah domba-dombaku." Loh, bukankah Petrus penjala manusia? Makanya ada satu buku judulnya From Fisherman to Shepherd. Dari seorang penjala ikan menjadi gembala. Lagu yang kita nyanyikan tadi ditulis oleh Kak Elsa Pardosi untuk retret kelompok kecil beberapa tahun yang lalu. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Dan itu terinspirasi dari mana? 1 Petrus 5, coba lihat. 1 Petrus 5 itu ayat yang kami angkat di dalam retret kelompok kecil. Kira-kira tahun 2000-an atau 98, saya lupa ingat persisnya. 1 Petrus pasal 5. Siapa yang nulis surat Petrus? Ya Petrus, ya. Surat Petrus yang tulis, masa Yudas? Enggak ya. Nah, perhatikan, nampaknya pengalaman perjumpaan Petrus dengan Yesus berkesan bagi dia sampai dia menuliskan kepada penatua. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca 1, 2, ya. Kenapa begitu berkesan gambaran gembala dan domba? Karena itu penulis itu bilang from fisherman to a shepherd. Petrus dipanggil menjadi gembala. Mari sama-sama kita perhatikan ayat 15 sampai 17 ya. Kita lihat sebentar. Mari kita baca 1 Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sama-sama aja kita baca 1, 2 ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Teman-teman, kalau nama kita disebut agak lengkap pakai marga ngeri ya.
Alex Nanlohi, apakah engkau mengasihi aku? Ini gitu ya, Simon bin Yohanes gitu ya. Simon anak Yohanes. Kenapa secara khusus Tuhan ambil waktu ini berjumpa dengan Petrus? Bagi saya ada hal yang menarik bahwa sebelumnya Petrus gagal. Petrus gagal untuk setia kepada Tuhan. Kalau kamu punya ketua PMK gagal setia, kira-kira mungkin jemaat akan bilang, please jangan dia lagi yang mimpin. Petrus tidak. Tuhan kembali datang kepada Petrus. Pribadi. Saya nggak tahu, mungkin Tuhan bilang, Pet sini. Panggilnya apa? Terus. Pet. Murid-murid yang lain di sana ya. Makanya ada pertanyaan dari para penafsir. Menurut kalian ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Siapa mereka? Ada yang bilang ikan. Lucu juga ya. Oh iya, itu untuk yang nafsir bahwa Petrus kembali kepada ikan. Nah itu kalau nafsirnya begitu kan, dia bilang, oh Petrus kembali kepada pekerjaan lama, dia lebih mencintai ikan daripada jiwa. Makanya waktu Tuhan nanya, Petrus kau mengasihi aku lebih daripada ikan? Nah saya karena nafsirnya gak gitu ya, tadi saya bilang, karena itu kemungkinan besar Tuhan bertanya, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Maksudnya murid-murid yang lain. Karena Petrus ngomong besar saudara ya, berkali-kali, Tuhan aku akan mati untukmu. Kalah sama ayam. Ayam berkokok. Jadi ini gambaran yang menarik. Kalau kita perhatikan, percakapan terjadi sesudah Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit dengan kuasanya mau menyatakan betapa dia sangat mengasihi Petrus. Tuhan kasih kesempatan bagi Petrus. Tapi, ini menarik nih teman-teman ya. Kita kan mesti cari cerita besarnya. Cerita besarnya adalah kasihnya Tuhan kepada domba-dombanya. Waktu Tuhan pulihkan kamu. Waktu Tuhan pulihkan saya. Tuhan selamatkan saya. Saya kembali melayani. Saya dibakar kembali semangatnya. Jangan pikir itu untuk dirimu. Karena Tuhan tidak berhenti. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Selesai. Tuhan bilang asik, dia mengasihiku. Muncul perintah. Gembalakanlah domba-dombaku. Ketika engkau, beberapa tim inti datang ke RK ini. Beberapa orang di sini, kalian dibakar lagi oleh Tuhan. Kalian dipulihkan oleh Tuhan. Itu tidak berhenti untuk dirimu. Tuhan sedang berkarya juga. Karena itu kalau saya melihat sekarang mungkin berapa? 200 kita, 300 kita di sini. Dalam mata iman yang saya lihat bukan 200 orang saja. Di balik kamu ada kampus yang ada ratusan orang. RK ini ketika Tuhan bekerja membakar hati kita. Memanggil kita kembali, menempatkan pemuridan sebagai prioritas membangun kerajaan Allah. Membangun murid-murid di kampus kita. Tuhan tidak hanya kobarkan kita. Kita nangis-nangis, Tuhan ini saya, pulihkan saya. Stop, jangan berhenti di situ. 3 kali Yesus bertanya pada Petrus. Dan 3 kali juga dia katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Pemulihan kita adalah cara Tuhan mengasihi domba-dombanya. Seperti yang saya katakan kemarin, waktu saya merenungkan diri saya akhirnya sadar Tuhan, betapa cintanya Tuhan sama saya. Tuhan bangkitkan PKK saya. Betapa cintanya Tuhan sama saya, Tuhan bangkitkan PKK saya. Betapa cintanya Tuhan sama generasi di bawah saya, Tuhan bangkitkan saya. Kita terkait dalam satu cerita besar di mana Allah sedang membangun dunia ini. Pemulihanmu, kebangunanmu terkait dengan kisahnya Allah. Komitmen yang kita buat pribadi bersama, yang kalian ceritakan tadi cerita PM kamu, kita sedang membangun kerajaan Allah. Petrus ditanya 3 kali, kenapa? Saudara, saya kaitkan dengan ayat ini. Kita baca sama-sama ya. Kisah Rasul 20 ayat 28. Ini ayat yang berkesan bagi saya waktu saya jadi PKK pertama kali.
Dulu pembinaan PKK-nya tuh gabung ya, FISIP, Sastra, FIB, Hukum sama Psikologi. Lalu kemudian saya ingat kami PA dan salah satu bahan PA-nya itu adalah Kisah Rasul 20 ayat 28. Ditanyanya begini, seberapa berharga AKK-AKK yang akan Tuhan percayakan sama kamu? Wish, seberapa berharga domba-domba yang Tuhan percayakan kepadamu untuk kamu gembalakan sebagai PKK. Lalu disuruh lihat, bandingkan Kisah Rasul 20 ayat 28. Yuk baca sama-sama. 1, 2, iya. Seberapa berharga? Seharga darahnya sendiri. Allah sangat mengasihi domba-domba. Sebenarnya termasuk kita ya. Kalau kita jadi PKK pun jangan sombong. Kita ini domba. Dari begitu banyak domba Allah, ada sebagian yang diangkat jadi gembala. Jadi gembala itu domba bodoh yang lebih pintar dikit dari yang lain. Sama bodohnya sebenarnya sih. Kalau bukan anugerah Tuhan kita nggak beda kok sama mereka. Kita juga domba. Tapi domba yang Tuhan sudah bawa. Dan Tuhan percayakan gembalakan lagi domba-dombaku. Sehingga waktu saya mengatakan menghayati ini, Yesus sangat mengasihi domba-domba itu dan Tuhan kemudian akan meneruskan berita ini. Karena itu saya melihat bukan cuma Petrus yang lagi Tuhan bereskan, yang Tuhan sedang lakukan di dalam di dalam Yohanes 21 adalah beban dia untuk meneruskan cerita yang belum selesai ini. Nggak lama lagi Yesus kembali kepada Bapa. Setelah bangkit dia akan kembali kepada Bapa. Begitu cintanya dia sama domba-domba yang tadi saya berikan ilustrasi, dia tebus ini kembali jadi milikku. Lalu Tuhan melihat bagaimana saya harus percayakan kepada siapa domba-domba ini. Disitulah cerita ini punya makna. Ini bukan cuma pemulihan Petrus. Ini adalah ayat regenerasi. Di mana kepada orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan berikan. Tuhan Yesus tidak seperti banyak PKK sekarang ya. Udah sibuk skripsi, tinggalin AKK, tinggalin kampus. Tuhan Yesus memperhatikan regenerasi. Dia tidak hanya pikir yang penting waktu saya ada, bagus di kampus. No, dia akan kembali kepada Bapa. Tapi dia tahu betapa berharganya. Yesus panggil Petrus untuk kembali ya. Petrus yang sudah menyangkal dia 3 kali untuk melanjutkan pelayanannya di dunia ini. Teman-teman, waktu saya perhatikan ini, Tuhan, pemulihan Petrus rasanya kok Tuhan gak panggil yang lain ya. Kalau kita mau main futsal aja, cari tim kalau bisa yang paling bagus ya. Ini timnya Yesus underdog semua nih. Model Petrus ya. Petrus kan ngomongnya cepet, mikirnya lama. Ngomong dulu baru mikir, gitu kan? Kan orang banyak tipe ya. Ada yang mikir cepet, ngomong cepet. Ada yang mikir lambat, ngomong cepet. Ada yang mikirnya cepet, ngomongnya lambat. Ada yang nggak mikir ngomong, ada juga gitu-gitu. Kamu yang mana? Petrus kan, jadi saya mikir gini loh, Tuhan is he the best of the best? Is he the best of the worst? Ada peragu, Thomas, apa-apa enggak percaya. Ada Tuhan tadi, mana. Lihat kalau enggak masuk tangan saya gini, enggak mau. Obok-obok dulu baru percaya. Ada 2 orang, kemarin saya enggak sempat bahas ya. Kalau lihat kelompok kecil Yesus pertama kali, ini kelompok kecil tanpa harapan. Ada yang mantan pemungut cukai, berarti dia kerja sama penjajah Romawi. Ada Simon orang Selot. Selot itu adalah pejuang yang benci sama penjajah Romawi. Saya bingung waktu dia PA bab 12 MHB itu gimana ya. Yang satu bilang kerja sama pemerintah, yang satu bilang tidak. Gitu kali ya. Pasti Tuhan Yesus waktu kelompok kecil, bentar ini ngomong dulu gitu kali ya. Terus Petrus apa-apa ngomong duluan. Ngomongnya sih bagus gitu ya. Tuhan tanya, menurut kamu siapa aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Terus Yesus bilang, baik.
Bukan kau yang ngomong Petrus, Allah yang menyatakannya kepadamu. Mesias akan mati menderita. Jangan Tuhan, masa Mesias menderita? Langsung Yesus bilang, enyahlah kau iblis. Kau cuma bisa jawab, kau gak ngerti. Ada yang kayak gitu ya, kakak ya? Jawab aja, tahu dia. Siapa Yesus? Mesias anak Allah. Apa artinya? Gak tahu. Terus belum lagi itu ya. Yakobus sama Yohanes dibilangnya anak-anak guru. Apa itu? Son of Thunder. Son of Thunder itu bukan berarti mereka anaknya Guru Soekarno Putra, bukan ya. Anak guru Son of Thunder nampaknya temperamen mereka kasar. Nelayan coy. Ya kamu yang orang-orang di sekitar Danau Toba mengerti lah ya. Yang tinggal dekat danau suaranya cenderung lebih keras karena angin kencang. Yang tinggal di pegunungan cenderung lebih lambat. Lebih tenang yang karo-karo itu. Nah ya. Cenderung ya. Cenderung bukan berarti pasti. Kalau kita di pinggir danau, angin kencang, ketemu orang 2 meter di depan, mau kemana? Ya ampun di sini padahal. Jadi kemungkinan dua ini Son of Thunder, luar biasa juga ya. Tapi udah tinggalkan suku. Ntar bilang, iya abang ngomongnya Sarah. Jadi dua orang ini bagi saya menarik sekali ketika ditulis keterangannya. Mereka anak-anak guru, Son of Thunder. Tapi ternyata Rasul Yohanes adalah Rasul yang paling lembut. Kalau kita baca tulisannya, kita akan menikmati, oh inilah kasih kepada Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi dia yang mengasihi kita. Kamu gak pernah kebayang yang nulis itu orang kasar, iya kan? Ada transformasi terjadi. Dan transformasi bagi saya terus. Tuhan bahkan ketemu setiap murid dengan setiap persoalan mereka. Apa persoalan Thomas? Peragu. Tuhan datangi Thomas. Pribadi loh. Yuk taruh tanganmu. Pemulihan Tuhan izinkan dalam perjalanan hidup kita. Tapi ternyata ceritanya bukan supaya kamu, oh aku ketemu Tuhan, aku udah obok-obok, oh dia luar biasa. No. Tapi supaya engkau dan saya dipakai luar biasa. Dari 11 rasul, di dalam sejarah gereja dicatat bahwa hanya satu rasul, yaitu Yohanes yang matinya karena tua. Semua rasul yang lain matinya martir. Saya waktu baca itu, saya pikir Tuhan, bagaimana kalau kalian lihat Thomas? Thomas dipercaya membawa Injil sampai ke India. Karena itu sampai sekarang kalau kita ke India ada daerah yang memang orang-orang sangat mengagungkan Rasul Thomas, sang peragu. Peragu diubah jadi luar biasa. Matius, saya waktu baca, Matius dipaku sampai mati. Itu saya baca pas masih, dipaku sampai mati. Saya baca lagi, oh dipaku kepalanya, pantas mati. Oh gitu ya. Dipaku sampai mati. Dan Petrus masih ingat bagaimana dia mati? Itu legenda sebenarnya, tradisi, tapi itu menarik lah. Ketika katanya akan disalibkan, Petrus berkata, terlalu mulia bagiku disalib seperti Tuhanku. Salibkan aku, terbalik. Sejarah gereja mencatat Petrus disalib terbalik. Tapi perhatikan, dia orang yang Tuhan pakai berkhotbah. 3.000 orang bertobat di Kisah Rasul 2. Tuhan pakai Petrus dalam banyak kesempatan. Sehingga kembali saya ingat, ketika Tuhan memulihkan saya, Tuhan terima kasih. Karena the story is not end yet. Belum selesai ceritanya. Tuhan masih mau pakai saya dalam cerita Allah. Ada bagian yang terus Tuhan sedang bukakan. Cerita Allah untuk para rasul. Padahal penyangkalan Petrus tuh ngeri loh. Ngeri loh. Saya kadang-kadang mikir kalau penyangkalan itu, coba ya. Jadi Petrus menyangkal berapa kali? Menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali ya. Tadinya saya pikir tuh kalau namanya menyangkal 3 kali ya. Coba lihat ayatnya ya. Ini kisah penyangkalan, coba lihat sebentar. Ini Tuhan ngomong sama dia, Simon, Simon. Ini kalau Tuhan ngomong namamu 2 kali agak serem ya.
Simon, Simon, pasti belakangnya agak-agak ngeri tuh. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Nah, bagi saya ini kalimat misi nih. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus. Wah, Petrus ini cepet banget jawab, belum mikir ya. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ini apa Petrus kagak inget ya? Kayak Tuhan mau ngomong, Petrus kau berkokok 3 kali, ayam sekali, kalah kau sama ayam. Ayam berkokok jam berapa? Ayo numpang tanya teman-teman, kita ngitung-ngitung, ayam berkokok jam berapa? Ayam berkokok jam? Ayam harimau mengaum, ayam berkokok itu pada waktu mau pagi kan? Ya? Coba, kira-kira jam berapa ayam berkokok? Ayam normal deh. Karena ada juga ayam tiba-tiba jam 12 siang berkokok atau jam 12 malam. Ayam kalau berkokok jam 12 malam pasti itu ayam salah weker. Kurang lihat alarm dia. Coba lihat. Kenapa saya tanya jam? Poin saya begini loh. Yesus ditangkap malam itu habis doa di Getsemani kan ditangkap. Ditangkapnya jam berapa kira-kira malamnya? Kau ambil jam doa malammu ya, kira-kira aku biasanya habis doa malam bang terus ditangkap. Anggaplah Yesus ditangkap jam 10 malam. Lalu dibawa ke pengadilan kan? Berarti pengadilannya sampai ayam berkokok jam berapa? Jam 5 pagi misalnya. Berarti ada pengadilan, ini kalau asumsi kita. Ada pengadilan dari jam 10-an sampai jam 5 pagi. Jadi ayam itu gak berkokok tanpa maksud ya. Itu bukan karena Petrus menyangkal. Jadi kira-kira jam berapa Petrus menyangkal? Ayo logikamu jam berapa? Anggaplah Yesus ditangkap jam 10. Petrus ikutan sampai jam 1 malam. Tiba-tiba dia nyangkal Yesus. Enggak kenal. Terus ayam berkokok jam 2. Itu ayam salah jadwal. Nangkap maksudku kan? Jam berapa ayam berkokok? Jam-jam 5 kali ya. Itu ayam yang tepat waktu. Nah, coba lihat ceritanya. Saya kaget waktu baca cerita ini ya. Nah, lalu Yesus ditangkap. Ini Lukas 22. Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Kan tadi kamu bilang kira-kira jam 10 malam. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Jadi Petrus lumayan berani loh. Bagi saya Petrus kan di Taman Getsemani dia sampai ambil pedang. Makanya kalimat nanti di bawah, jangan main pedang karena kamu nanti matinya sama pedang juga. Dia ambil pedang itu, terus dia tatakkan begini, telinga hamba imam besar itu putus. Numpang tanya, Petrus memang mau, coba ya kalau kalian mikir logikanya, apakah Petrus memang mau menyasar telinga? Apa sebenarnya yang dia mau potong? Apa Petrus memang senang telinga? Coba kira-kira apa yang dia mau potong? Kayaknya sih saya yakin juga kepala loh. Berarti Petrus tuh benar-benar siap mati untuk Yesus. Siapa yang dekati guruku? Dan mungkin hamba imam besar itu kan karena begini. Pedangnya pedang siapa? Pedang hamba imam besar itu. Jadi Petrus berarti datang deket dia. Ambil pedangnya. Ini mati kau sama pedangmu. Pak, mungkin dia sesat. Kuping. Kalian kurang imajinasi sih baca Alkitab. Saya mikir loh, saya waktu mikir, berarti dia pengen potong leher atau kepala lah ya. Terus kena kuping, habis kena kuping terus Yesus bilang sarungkan pedang itu. Terus Yesus ambil kupingnya. Nggak bikin sop kuping, dibalikin. Nah gitu ya. Ditaruh loh. Habis ditaruh itu perhatikan. Tidak heran Petrus ikut. Dari kejauhan dia ikut. Waktu gurunya udah ditangkap, maka Yudas bilang begini kan sama prajurit. Nanti yang saya cium itu yang ditangkap. Kenapa pakai ciuman penyerahannya? Salah satu sederhana karena gelap. Emangnya ada lampu taman? Kau pikir taman kampusmu? Kan Yesus berdoa gelap. Waktu gelap orang bawa obor. Lalu kemudian Yudas bilang gini. Lihat ya, yang saya cium itu yang kau tangkap. Itulah guruku.
Makanya datang dia maju cium Yesus, ditangkaplah Yesus, dibawa. Waktu dibawa Petrus masih berani ikut dari jauh ya. Nah, di tengah-tengah halaman 55 ya. Tengah-tengah halaman rumah itu orang masang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka, masih berani. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, pasti kelihatan mukanya ya. Ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, pasti dia gini. Juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain lagi melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Jadi teman-teman, kalau kalian perhatikan, penyangkalan Petrus itu ada interval waktunya. Coba kalau kamu ditanya, baru ikut RK enggak? Enggak. Terus ada interval 5 menit. Pasti kamu mikir enggak? Kok gue bohong ya? Baru ikut ini. Jadi Petrus tuh enggak menyangkalnya begini. Kamu kenal Yesus? Enggak. Itu 3 kali juga. Enggak. 3 kali tuh. Penyangkalannya pakai interval waktu. Dan itu membuat saya makin ngerti. Pantes Petrus sedih banget. Dia menyangkalnya bukan tanpa rencana, bukan terdesak, tapi nampaknya karena ketakutan. Tuh, engkau kenal dia? Enggak. Terus mikir, kenal. Ada lagi bilang, kayaknya kenal. Kaget saya baca ayat berikutnya. Ini kata Alkitab loh. Kira-kira sejam kemudian. 1 jam. Oke lah, 1-2 penyangkalannya, intervalnya dikit. Berikutnya 1 jam. Terus ngomong apa? Seorang berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu yang engkau katakan. Seketika itu juga berkokoklah ayam. Sudah pagi. Menyangkalnya dalam interval panjang. Waktu saya lihat ini, saya nangis. Itu aku banget. Bukan 1 kali nyangkal Tuhan dengan kelakuanku. Bukan 2 kali. Berkali-kali jatuh lagi di dosa yang sama. Berkali-kali bilang tobat kagak tobat-tobat. Berkali-kali. Tapi Tuhan, terima kasih kau pulihkan aku. Bukan untuk aku nikmati dosa lagi. Tuhan pulihkan Petrus, Tuhan pulihkan, dan pertanyaannya simpel ya. Ada gak pilih pengurus nanyanya gitu? Apakah engkau mengasihi Yesus? Apakah engkau mengasihi Yesus? Apa engkau mengasihi Yesus? Lulus. Kita nanyanya apa? Bisa gitar gak? Petrus gak gitu ya. Tuhan gak bilang, Petrus kau kan bakal mimpin jemaat. Bisa main gitar Petrus? Sebelum rapat pengurus ada nyanyi loh. Petrus bisa jadi MC? Petrus, Tuhan gak nanya skill. Tuhan tidak tanya skill. Tuhan tanya hal yang sangat mendasar. Apakah engkau kasih aku? Dan waktu Petrus jawab, yakin saya, ketiga kalinya Petrus sedih. Yang ditulis di Alkitab, Petrus jawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Sedih hatinya. Tapi Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kau titip pelayananmu kepada siapa, kau akan titip pelayananmu. Bagi saya menarik, ini domba yang sangat Tuhan kasihi, harganya darahnya sendiri. Dan waktu dia menitipkan domba ini, dia tanya, Petrus, kau mengasihi aku? Kalau kau mengasihi aku, kau pun akan mengasihi domba yang sangat aku kasihi ini. Apa yang dibutuhkan oleh setiap gembala yang dipanggil oleh Yesus? Sederhana jawabnya. Apakah engkau mengasihi aku? Karena orang yang mengasihi Allah akan juga mengasihi yang Allah kasihi. Nggak gampang ya mengasihi yang Allah kasihi. Kadang-kadang kita cuma mau mengasihi Allah. Tapi kita nggak mau mengasihi yang Allah kasihi. Saya suka pakai ilustrasi pengalaman pribadi saya dengan adik sepupu saya.
Adik sepupu saya ini namanya Peggy. Lucu sekali model orang Jepang. Mukanya kayak boneka Jepang teman-teman ya. Jadi waktu dia masih kecil itu kami selalu antri mau gendong dia. Jadi Peggy ini selalu kita antri, mau gendong si Peggy, lucu gitu ya. Nah sementara Peggy sendiri punya, anak kecil biasanya sudah punya sesuatu yang dia suka banget ya. Nah yang dia paling suka itu adalah ada satu bantal. Bantalnya kecil paling se-Alkitab begini ya. Tapi bantal itu dia selalu peluk kemana-mana. Bantal itu pun kami sebut sesuai dengan nama yang dia sebut. Dia bilangnya Atajing. Jadi kami semua bilangnya juga Atajing. Saya ingat banget warna biru. Lalu ada gambar Superman. Kemana-mana Peggy pasti bawa Atajing. Dan mohon maaf Atajing ini karena selalu dibawa kemana-mana itu ya. Baunya luar biasa. Ya anak kecil sih keringatnya gak bau-bau amat ya. Tapi kemudian susu tumpah, dia kalau main. Dia sama Atajing itu kayak ada attachment. Ada rohnya yang bareng gitu ya. Mamanya berkali-kali mau nyuci Atajing. Jadi kalau dia lagi tidur, dia meluk Atajing. Diambil Atajingnya, itu bisa spontan bangun. Ata. Dia kalau udah nyanyi, nangis begitu, udah deh Ata dibalikin lagi. Jadi biasanya kalau kami gendong Peggy lagi gendong Atajing. Dan kalau saya gendong dia gendong Atajing persis di muka saya. Boleh nggak? Saya bilang maaf Peggy, saya hanya mau mengasihi Atajing. Saya hanya mau mengasihi kamu. Nggak pakai Atajing. Nggak bisa ya. Kalau saya mengasihi Peggy, saya harus belajar mengasihi Atajing. Aduh, paling benci gitu ya. Di situ saya jadi belajar ayat ini. Tuhan paling sayang sama domba-dombanya. Yang bikin kita repot. Yang pertanyaannya bang ada waktu. Itu kan ngerepotin gitu ya. Terus ngerepotin kita. Tapi Tuhan sayang banget sama mereka. Kalau saya mengatakan, oh Tuhan aku mengasihimu. Makanya saya jadi bingung. Kalau ada orang bilang saya mengasihi Tuhan tapi saya gak mau melayani Tuhan. Hai, kok bisa? Kalau kau mengasihi Tuhan, kau akan mengasihi yang Tuhan kasihi. Yang Tuhan kasih itu siapa? Domba-dombanya. Sang Raja Gembala mati bagi dombanya. Supaya engkau dan saya dipanggil gembalakan domba-dombanya. Kata asli yang dipakai dalam bahasa Yunaninya dan bahasa Inggris kalau kalian lihat, feed my lamb. Maksudnya berikan domba-dombaku makan. Kalau pakai bahasa LAI dia pakai istilah gembalakanlah domba-dombaku. Berilah mereka makan. Tugas kita sebagai gembala yang dipanggil adalah memberikan firman jadi makanan rohani bagi mereka. Karena itu kemarin kita udah bahas firman dan doa ya. Itulah asupan rohani mereka. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan untuk mengerjakan tugas ini Tuhan kasih langsung sama Petrus konsekuensinya. Perhatikan ayat-ayat terakhir ya. Coba lihat ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Menarik kalimat berikutnya. Dengan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah berkata demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Seolah-olah Tuhan tidak mau kasih iming-iming Petrus jadi pengurus ya. Gembalakan dombaku, nanti dapat rumah mewah. Tuhan akan bilang, Petrus, kau akan mati. Untuk tugas yang aku sudah mati, kau dapat privilege, kau akan mati. Tapi saat ini, jangan pikirkan matinya dulu ya. Ikutlah aku. Wah Petrus dasar ya, cepat mikir, cepat ngomong. Tuhan gimana sama Yohanes? Ini kepo sama orang lain ya, sibuk dia sama orang lain ya. Coba lihat ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus. Dan yang berkata, Tuhan siapakah yang akan menyerahkan engkau?
Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Nah, ini kepo-kepo rohani yang gak penting ya. Tuhan bilang apa? Gak usah urusin dia urusanku. Bagianmu adalah kamu ikut aku. Itu kalimat Yesus menarik ya. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Udah itu aja yang dipegang begitu ya. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Orang jadi salah pengertiannya, tetapi Yesus tidak menyatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Rasul Yohanes dicatat tidak mati martir, dia mati karena tua. Yang dicatat mati martir adalah Petrus. Dari ayat-ayat terakhir ini, saya hanya ingin menyimpulkan, setiap kita Tuhan berikan salibnya masing-masing. Ada yang kayaknya akan menderita, ada yang kayaknya tidak menderita banget, ada yang bakal jadi kaya raya tapi dalam Tuhan. Ada yang jadi miskin tapi tetap dalam Tuhan. Urusan kita bukan bicara bagaimana, itu urusan Tuhan memberkati kita. Tapi engkau saat ini ikutlah aku. Teman-teman, di akhir daripada RK ini, ketika engkau sudah dengar begitu banyak firman, Tuhan memanggil. Karena pelayanannya belum selesai, dia kembali ke surga. Tapi tugas itu dia percayakan kepada orang yang mengasihi dia. Engkau mengasihi aku? Tugasmu gembalakan domba-dombaku. Konsekuensinya apa? Bisa sampai mati. Aku aja sampai mati kok. Tapi kalau tidak, aku punya rencana. Makin merenungkan kisah-kisah, saya senang kisah-kisah martir ya. Kadang-kadang kalau udah mulai malas pelayanan, Tuhan tolong bangkitkan lagi, ingat lagi. Untuk melayani Yesus. Karena dia sudah kasih semuanya. Saya pun mau berikan semuanya. Komitmen kita bukan kepada pelayanannya. Bukan kepada AKK-nya. Tapi kepada Yesus. Bagi saya menarik. Tuhan gak nanya, apakah engkau mengasihi domba-domba ini? Tuhan gak nanya itu. Kau mengasihi aku? Kalau kau mengasihi aku, gembalakanlah yang kukasihi. Hari ini kita pulang ya, harus pulang ya, jangan tinggal sini ya. Kunci kamar taruh, itu bukan souvenir. Pulang ya, biar panitia tidak mati berdiri. Mereka udah capek, kita harus pulang. Tapi kita pulang dalam kuasa Allah. Allah yang memanggil kamu datang ke RK, Allah yang mengutus. Allah yang memulihkan kamu di tempat ini. Allah yang punya rencana bagimu dan bagi orang-orang yang dia percayakan kau layani. Allah panggil kamu dari kotamu, dari kampusmu, dari pelayananmu. Ternyata Tuhan tidak sekedar berhenti pada dirimu. Pengutusan ini supaya engkau kembali dan gembalakan domba-domba Allah. Kita lihat video terakhir. Beberapa kali saya putar di RK. Video ini menunjukkan bahwa selalu ada harga yang Tuhan izinkan untuk kita mengikut Dia.
apakah Engkau mengasihi aku? Kita sama-sama ambil waktu di akhir dari seluruh rangkaian. Biarlah Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita dengan satu pertanyaan. Apakah Engkau mengasihi aku? Jawablah dalam hatimu. Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ketika Tuhan mengumpulkan ratusan tim inti di sini, Tuhan pulihkan ratusan tim inti, pengurus, penilik di RK ini. Itu demi cintanya yang besar bagi domba-domba miliknya. Alami pemulihan dari Tuhan. Engkau dan saya yang seringkali seperti Petrus menyangkal berkali-kali. Tapi Tuhan pulihkan supaya Petrus kembali melihat kepada cerita Allah. Dipulihkan untuk dipakai Allah memulihkan dunia ini. Sampai dia datang kedua kali. Dia sudah lewati hidup yang dia serahkan supaya kita yang mati boleh hidup. Supaya kita juga mengikuti dia. Biar musik mengalun dengan lembut. Dan mari kita terus berdoa. Tuhan, utuslah kami kembali menggembalakan kawanan domba milik-Mu yang begitu mahal harganya Kau bayar. Kami datang penuhi panggilan Tuhan dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan Tuhan dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Saya undang semua kita ambil sikap di hadapan Tuhan. Mungkin bagi kamu yang tidak terbiasa, mari belajar sama-sama bertelut di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa pertama-tama bagi diri kita. Lalu kita juga berdoa bagi pelayanan mahasiswa, siswa di kampus, di sekolah, di tempat di mana Tuhan hadirkan kita.
Mari doakan kebangunan rohani di kampus kita masing-masing. Di sekolah-sekolah yang kita layani, doakan Tuhan berkenanlah pakai orang-orang yang terbakar oleh cinta-Mu ini untuk boleh memulihkan banyak orang-orang lain yang belum kenal cinta Tuhan yang luar biasa. Berserulah berdoa kepada Tuhan, kiranya kebangunan yang sejati itu terjadi di kampus-Mu, di sekolah, di wilayah, di kota, bahkan di bangsa ini. Ambil waktu berseru kepada Tuhan. Nyatakan, Tuhan, aku mau masuk dalam cerita-Mu bagi bangsaku. Cerita-Mu memulihkan dunia ini. Tuhan, ini aku serahkan hidupku kepadamu. Mari nyatakan sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Pujian yang indah ini, katakan, kami datang. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat? Dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi sesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa? Dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanah Agung-Mu. Melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksi. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Penuhi kami Tuhan dengan kasih ilahi, sehingga waktu Engkau bertanya, apakah Engkau mengasihiku? Kami yang sudah alami kasih ilahi boleh berkata, ya Tuhan, kami mengasihi-Mu. Dan karena itulah kami mau pergi menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Memperjuangkan pemuridan di kampus kami. Memperjuangkan orang-orang yang boleh kenal Tuhan lebih dalam lagi. Memperjuangkan kota kami, bangsa kami mengalami hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kasih ilahi. Roh-Mu yang kudus, kuasa dari tempat yang maha tinggi, mengutus kami kembali ke kampus-kampus kami, ke sekolah-sekolah, ke kota-kota, untuk menjadi saksi Allah dimanapun kami berada.
Kami siap pergi karena kami tahu Tuhan, ceritamu belum selesai. Kami dipercayakan masuk dalam cerita Allah. Menanti penggenapan segalanya, Sang Raja akan datang kedua kalinya. Menggenapkan seluruh cerita. Kemuliaan bagimu ya Raja. Dalam nama Yesus yang mengasihi kami, kami sudah berdoa. Kami bersyukur. Amin. Sekalipun keputusan kita melayani membawa pada berbagai konsekuensi, kiranya kasih kita kepada Yesus yang lebih dari apapun menyanggupkan kita mengatakan, tiada lebih indah ku melayani Yesus. Mari nyanyikan lagu ini. Apa
Bangunlah ya Tuhan kerajaan-Mu melalui kami. Orang-orang yang Tuhan panggil, Tuhan satukan. Tuhan perlengkapi untuk kami pulang boleh menjadi orang-orang yang terlibat di dalam membangun kerajaan-Mu di tempat kami masing-masing. Oh Tuhan, jadikanlah kampus kami, kampus baru yang memandang kepada salib Kristus. Jadikanlah sekolah-sekolah yang kami layani, sekolah baru yang memandang kepada salib Kristus. Jadikanlah kota kami Tuhan, kota yang baru yang memandang kepada salib Kristus. Jadikanlah Tuhan bangsa kami, bahkan dunia ini, bangsa yang baru, dunia yang baru yang memandang kepada salib Kristus sepanjang masa. Untuk itulah kami ada di tempat ini diperlengkapi, supaya kami pulang membawa cerita Allah, menantikan akhir dari seluruh cerita yang agung ini, di mana Allah akan datang kedua kali, dan bagimulah segala puji, hormat, kemuliaan. Misi kami membangun murid-murid bagi kerajaan Allah. Terima kasih untuk cerita-Mu yang besar yang melibatkan kami. Dan cerita yang belum selesai, kami mau pulang dan membawa banyak murid kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk RK ini. Tuhan telah membentuk kami supaya kami juga dipakai dengan efektif di tempat kami masing-masing membangun kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri semuanya di dalam satu nama yang kudus. Nama Sang Raja yang mulia Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.